Hai Scorpio, ini adalah bacaan umum untuk penceritaan hidup Scorpio. Dimanapun Scorpio berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, ataupun Venus, ini adalah bacaan umum. Oleh karena pembacaannya adalah secara umum sahaja, banyak energi yang terbacakan di sini, sudah pasti ia tidak akan menepati situasi Anda 100%. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Karena apa yang terbacakan di sini sebahagiannya terjadi kepada Anda tapi tidak terjadi kepada orang lain. Sebahagian lagi hanya berlaku kepada Anda tetapi tidak berlaku kepada orang lain. Dan kalaulah ada ceritanya sebagai contoh, ceritanya hal yang berkaitan dengan pekerjaan, hubungan dalam pekerjaan antara rakan sekerja. Tetapi mungkin ada di antara kamu yang lebih tepat, lebih sesuai situasinya untuk hubungan asmara Anda, hubungan romantik Anda. Jadi ya, gunakan kebijaksanaan Anda untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda dan letakkan diri Anda di mana berada. Mana-mana bahagian cerita ini yang tidak menepati situasi Anda, biarkan sahaja, tidak perlu apa ya, tidak perlu ambil kira. Oke. Baik, kita terus saja ke pembacaan energi Scorpio. Mohon berikan saya card yang menjelaskan situasi yang akan dihadapi oleh Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk tempo 7 hari akan datang sebagai panduan, sebagai suntikan semangat, sumber motivasi kepada Scorpio, juga sebagai pencerahan. Apa dan siapa yang akan hadir dalam energi Scorpio 7 hari akan datang? Apa dan siapa? Oke. Kad ini mau keluar male. Mungkin pasangan Anda, mungkin seseorang yang merasakan diri kamu sebagai pasangan, seseorang yang mahu menjadi yang terutama dalam hidup kamu, menjadi seorang yang penting dalam hidup kamu. Itu energi yang saya terbacakan terlebih dahulu. Oke, situasi yang akan dialami oleh Scorpio 7 hari akan datang, atau siapa yang akan hadir, siapa yang akan hadir, siapa yang akan datang dalam energi Scorpio 7 hari ke hadapan. Oke. Ini cerita mungkin tidak sesuai, tidak tepat untuk semua orang, tetapi saya tidak merasakan ini adalah pribadi, ini adalah individu, ini adalah situasi. Saya merasakan ini situasi bila saya melihat court house di sini, suatu hal yang berkaitan dengan perundangan, perjanjian, wasiat. Dan bila ada bad health di sini, ada seseorang di sini yang mengalami masalah kesehatan mungkin. Tidak semestinya diri kamu Scorpio, walaupun kamu ada masalah kesehatan, tetapi tidak semestinya diri kamu mengalami masalah kesehatan. Tapi ada energi dalam hidup kamu, dalam persekitaran hidup kamu yang sedang mengalami masalah kesehatan. Dan bila saya melihat gift di sini, ada 3 perkara. Ada beberapa perkara, ada beberapa situasi yang saya nampak. Oke. Situasi yang pertama, jadi letak diri Anda di mana berada, ambil cerita yang tepat, yang sesuai untuk Anda. Mungkin juga beberapa situasi yang saya terbacakan di sini mungkin tepat buat Anda, tetapi pencerahannya, penjelasannya kamu akan dapat ketahui dalam tempo 7 hari ke hadapan sehingga 7 bulan akan datang. Dan ini adalah timeless reading. Bila-bila masa Anda mendengar, menonton reading ini adalah energi semasa Anda dalam tempo 7 hari sehingga 7 bulan akan datang. Oke, ada di antara kamu yang berhadapan dengan isu perundangan. Tapi saya tidak merasakan hal yang negatif ya. Ini seperti menandatangani perjanjian, menerima bayaran pampasan begitu atas kerugian yang kamu alami untuk suatu perkara. Hal yang kedua yang saya lihat di sini, ada energi dalam hidup kamu, ada seseorang dalam hidup kamu, tidak semestinya ahli keluarga. Saya tidak merasakan, mungkin ada di antara kamu ini adalah ahli keluarga,
tapi saya tidak merasakan besar energi untuk ahli keluarga. Jadi siapapun, tetapi seseorang yang pastinya kamu kenal, kamu sudah kenal lama, sedang mengalami masalah kesehatan. Dan apa yang saya terasakan di sini, masalah kesehatan yang dialaminya ada kaitan dengan Scorpio. Karena saya melihat Justice card dan Wheel of Fortune dalam tarot card. Walaupun tidak ada di sini, cuma diberi penglihatan dalam minda, diberi gambaran Justice card dan Wheel of Fortune, itu memberikan saya pengertian karma, seseorang yang menjalani karma di atas perbuatannya terhadap kamu. Nah, sebahagian kamu, Scorpio, ini yang sedang kamu jalani. Nah, saya tidak menghakimi. Kita semua ada karma sendiri. Kita semua mengalami pembalasan kesan di atas perbuatan masa lalu kita. Mungkin kita tidak sedari itu benar-benar menyakiti orang lain sehingga membuatkan orang itu jatuh ke titik yang terendah dalam hidupnya. Jadi ini hal yang berkaitan dengan karma, kesilapan masa lalu. Ini adalah sesuatu yang sukar untuk bagi saya tidak ada hak untuk menghakimi. Karena itu adalah proses pembelajaran manusia di bumi. Jadi ada di antara kamu yang mengalami masalah kesehatan, akan sama ada sedang dan akan mengalami masalah kesehatan, karena ia merupakan pembalasan di atas perbuatan masa lalu. Tetapi dengan adanya gift card di sini, ia akan beransur pulih. Apapun masalah kesehatan yang kamu alami, yang diakibatkan oleh perbuatan masa lalu, yang diakibatkan oleh karma, kamu akan mula mengalami kesembuhan untuk mereka. Kalau kamu hadir dalam reading saya, itu bermaksud kamu sudah kamu mula mengalami spiritual awakening. Dan mereka yang mengalami spiritual awakening, dia mula, pada saya itu adalah langkah pertama untuk menyesali, menginsafi perbuatan masa lalu dan mengubah hidup. Apa yang sudah pernah dilakukan pada masa lalu, ya, itu adalah cerita masa lalu. Teruskan perjalanan hidup dan perbaiki diri. Itu energi yang saya rasakan di sini. Jadi, saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan pencerahan untuk situasi yang kamu alami. Dan saya juga mengesan energi ada di antara kamu yang akan menerima harta warisan. Mungkin kamu sudah bersedia, kamu sudah sedia maklum tentang hal ini. Kamu akan menerima harta peninggalan daripada ahli keluarga yang sudah pergi, akan pergi. Di bawah deck kamu ada message, ya. Kamu akan dapat berita tentang hal ini. Nah, apapun hal ini, seandainya itu berlaku kepada Anda, Scorpio, kalau ada rasa terpanggil untuk berkongsi dengan saya di ruangan komen, ya, silakan. Saya sangat menghargainya. Saya ingin mengetahui situasi yang kamu alami berkaitan dengan ini, ya. Siapa yang akan hadir dalam energi Scorpio 7 hari akan datang? Siapa yang akan hadir dalam energi Scorpio 7 hari akan datang? Siapa? Oke. Kamu ada courtship, kamu ada distant horizon. Untuk kamu Scorpio, saya rasa ini energi yang berbeza, cerita yang berbeza. Untuk Scorpio yang ada masalah hubungan dengan pasangan, tapi tidak semestinya pasangannya. Saya melihat energi anak di sini. Kalau hubungan agak hambar dengan pasangan ataupun dengan anak, saya melihat akan ada keharmonian semula, wujud semula keharmonian di sini. Dan saya untuk Scorpio yang
berjauhan dengan pasangan, kamu mungkin ada keinginan, kamu mungkin dalam tempo 7 hari sehingga 7 minggu akan datang, saya merasakan kamu sedang merancang, kamu ada rencana untuk bertemu dengan pasangan LDR kamu ya, pasangan long distance relationship kamu, akan ada pertemuan semula. Tetapi kamu ada keresahan, ada kerisauannya, ada keraguan-raguan di dalam hubungan ini. Ada yang meragukan, ada yang meragui, seperti ada yang meragui pasangannya, ada yang meragui kejujuran, ketulusan pasangannya. Ada sesuatu yang akan membuatkan kamu, ada perkara yang akan mengganggu pikiranmu, ada perkara yang mengganggu pikiranmu, Scorpio. Oke. Ada di antara Scorpio di sini, saya melihat dua kumpulan Scorpio di sini. Ada di antara Scorpio di sini yang merasa terganggu dengan ada perkara, ada situasi yang mengganggu, ada situasinya dengan pasangannya yang mengganggu pikirannya. Dia mungkin pasangan berjalan jauh, ataupun kamu berjauhan dengan pasangan, kamu merasakan pasangan kamu menjauh diri, kamu merasakan ada perkara, ada situasi yang dihadapi oleh pasangan kamu. Kamu seperti kamu risau melihat keadaan pasangan kamu. Ada banyak ya yang saya terbacakan di sini. Nah, sebahagian kamu Scorpio bukan tentang pasanganmu yang merisaukan engkau, yang memberi yang membuatkan engkau sesak pikiran, tetapi ada energi pasangan, ada pasangan. Saya tidak pasti pasangan yang bagaimana ini. Mungkin ahli keluargamu, adik-beradik dengan pasangannya, anakmu, karena saya melihat energi anak. Mungkin anak dan pasangannya membuatkan kamu, dia menjadi mengganggu pikiranmu. Situasi mereka mengganggu pikiranmu. Agak merisaukan ya. Itu kata-kata yang saya dengar, agak merisaukannya. Entahlah Scorpio, karena saya juga merasakan seperti kamu risau, kamu pergi sebelum anak kamu berkahwin. Energi yang begitu juga saya terasakan di sini. Yes. Berikan saya penjelasan, pencerahan tentang situasi kedua ini. Saya tidak coba mencari penjelasan tentang ini karena ceritanya straightforward ya. Ada masalah kesehatan, Scorpio akan menerima pemberian, menerima warisan, begitu, akan mewarisi sesuatu. Nah, tidak semestinya mewarisi harta peninggalan, tidak semestinya mewarisi mendapat pemberian keuangan begitu. Ada di antara kamu yang saya mengesan energi mewarisi ilmu pengetahuan daripada leluhur, ilmu pengetahuan daripada ahli keluarga begitu.
Ya, kamu ada drama yang terjadi di sini antara pasangan. Ada yang merasa terkalahkan oleh situasi. Berikan saya penjelasan tentang situasi Scorpio 7 hari ke hadapan. Apa yang merisaukan, apa yang meresahkan, apa yang mengganggu pikiran Scorpio untuk tempo 7 hari ke hadapan. Kamu sedang berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk melindungi pasangan, melindungi keharmonian hubunganmu, melindungi. Itu energi yang saya rasakan di sini. Kamu juga sedang dalam kamu berusaha untuk, kamu seperti berada dalam pikiran negatif karena kamu punya keinginan untuk melindungi keharmonian dalam keluarga, melindungi hubungan. Saya tidak pasti hubunganmu dengan anakmu. Tetapi saya melihat kamu yang bagusnya, walaupun ada konflik dalam dirimu, ada situasi negatif yang kamu alami dalam tempo 7 hari ke hadapan, tetapi kamu mampu bertahan. Karena kamu ada Nine of Fire di sini. Kamu mampu bertahan, Scorpio. Berikan saya pencerahan, penjelasan. Kenapa Scorpio berada dalam situasi ini? Kamu mengimpikan permulaan hidup baru yang lebih stabil. Kamu menginginkan suasana baru dalam hidup. Lebih harmoni, lebih bahagia, stabil dalam kehidupan. Kamu mengimpikan kestabilan dan keharmonian. Kamu banyak belajar daripada kesilapan masa lalu. Jadi kamu seperti merancang, kamu in konflik begitu, kamu dalam konflik. Kamu merancang, oke, bagaimana untuk merealisasikan kehendak dan keinginan ini. Oke, berikan saya penjelasan tentang masalah kesehatan. Berikan saya tentang masalah kesehatan. Ya. Oke. Ada seseorang yang harus kamu lepaskan pergi. Kamu harus bersedia untuk lepaskan pergi. Untuk sebahagian kamu, bukan semua. Ada seseorang yang harus kamu bersedia. Kamu harus bersedia melepaskan pergi. Tetapi ada di antara kamu yang ada energi dalam hidup kamu yang bersedia untuk melepaskan kamu daripada. Saya tidak pasti apa yang kamu alami, Scorpio, tetapi ada seseorang yang bersedia melepaskan kamu dalam situasi, memberi kamu apa yang kamu inginkan, katanya. Jadi saya harap kamu paham message-nya ya. Apapun situasi di sini, Scorpio, apapun situasi di sini, ia akan memberi kelegaan kepada dirimu. Walaupun ianya menghancurkan hati dan perasaanmu, tetapi pada akhirnya ia akan memberi kamu ruang untuk menjalani hidup baru. Ia akan memberi kamu ruang untuk
Untuk sebahagian kamu, apapun yang terjadi di sini membuka ruang untuk engkau bersatu dengan, memberi ruang penyatuan kepada Scorpio dan soulmate-mu yang sebenar, pasanganmu yang serasi dengan jiwamu katanya. Jadi saya serius, saya tidak paham apa yang harus kamu lepaskan, siapa yang harus pergi dalam hidup kamu. Tetapi apapun ini, walaupun ini akan menghancurkan, walaupun situasi ini akan menghancurkan perasaanmu, tetapi ada perkara yang baik yang akan diundang karena situasi ini. Mungkin sebahagian kamu harus mengorbankan uang, harta benda untuk memberi, untuk membiayai satu situasi, suatu perkara, membayar suatu perkara, begitu yang saya rasakan di sini. Tetapi itu akan membawa kepada mewujudkan keharmonian, permulaan hidup baru mewujudkan permulaan hidup baru kepada Scorpio. Ada di antara kamu yang kamu sudah menjangkakan hal ini berlaku. Jika ada seseorang dalam hidup kamu yang mengalami masalah kesehatan karena situasinya bersama dengan Scorpio, saya tidak berniat untuk menjelaskan lebih lanjut, tapi sesuatu hal yang berkaitan dengan karma. Kamu memang sudah tahu hal ini akan berlaku kepada orang ini karena kamu ada card getting readings, mendapatkan mendapatkan khidmat reader, khidmat psychic gitu. Oke. Kamu ada bad credit, kamu ada keberhutangan, masalah keuangan, tetapi kamu juga ada pengkebumian, kad pengkebumian. Sebahagian kamu yang berada dalam energi ini, ada cerita kamu di sini, ya ada di antara kamu yang mungkin sudah bersedia untuk minta maaf ya, mungkin ada di antara kamu yang bersedia untuk hari kematian, bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang. Tetapi untuk kebanyakan kamu Scorpio, ini bukan bermakna, apa yang saya terbacakan di sini bukan bermaksud kamu harus pergi, ada seseorang dalam hidup kamu yang harus kamu ada seseorang dalam hidup kamu yang pergi selamanya, tidak. Tetapi kamu bakal meninggalkan situasi masalah keberhutangan, situasi keuangan yang bermasalah. Kamu mulai melangkah ke era baru dalam situasi keuanganmu. Untuk kamu yang memang baik-baik sahaja keadaan keuangan kamu, saya merasakan keadaan keuangan yang semakin meningkat. Ada pekerjaan, ada aktiviti lama yang kamu tinggalkan, dan kamu mulai membuka bisnis baru ataupun bisnis yang sama, tetapi kamu makeover kedai, begitu yang saya terbacakan di sini, dan ini membawa kepada perubahan, peningkatan dalam keadaan keuangan. Angel message untuk pesan malaikat untuk Scorpio. Pesan malaikat untuk Scorpio. Pesan malaikat untuk Scorpio.
Oke. Katanya buat pilihan yang tepat, buat pilihan yang kamu mampu membuat pilihan yang tepat, mampu membuat pilihan yang terbaik. Dan ada sesuatu yang baik menanti, ada sesuatu yang baik menanti Anda, ada situasi yang baik menanti Anda di hadapan, dan kamu juga akan memulakan hubungan yang harmoni dengan orang-orang yang mempunyai misi dan visi yang sama denganmu. Jadi nantikan situasi itu ya. Dan ini sangat jelas ya, karena kamu adakan pengkebumian di sini. Maksudnya kamu mengkebumikan Scorpio yang lama, energi Scorpio yang lama, diri kamu yang lama, dan kamu menjadi Scorpio yang baru. Dan untuk kamu menjadi Scorpio yang baru, ini pesanan buat Anda. Katanya siap untuk punya hubungan yang baik dengan mereka yang mempunyai visi dan misi yang sama seperti Anda. Oke. Pesan Oracle untuk Scorpio. Pesan Oracle untuk, oke, terima kasih. Oke, di sini kamu ada false indigo. Saya merasakan ada di antara sama ada. Oke, saya berhati-hati dengan apa yang diberitahu kepada kamu. Berhati-hati dengan ilusi di dalam diri kamu. Karena kamu dapat, bila saya tidak selalunya mengesan energi seperti ini untuk kan ini, tetapi sama ada kamu diberitahu yang kamu mampu melihat, sama ada kamu diberitahu yang hijabmu terbuka, kamu dapat melihat alam roh, tetapi sebenarnya pesanan itu saya tidak tahu untuk siapa ya message ini, tapi sebenarnya itu adalah harapan palsu buat Anda. Tetapi sebahagian kamu ada seseorang dalam persekitaran hidupmu yang mengklaim dapat melihat roh, tetapi sebenarnya dia tidak dapat melihat dengan mata. Dia tidak dapat melihat dengan mata kasar. Dia klaim dirinya indigo, tetapi sebenarnya tidak. Dia tidak indigo, dia tidak boleh melihat roh dengan mata kasarnya. Jadi saya tidak pasti itu pesanan untuk siapa. Tapi oke, yang pesanan lain buat Anda yang diberikan di sini, bila Anda sudah menjangkau perkara yang sepatutnya engkau harus tahu, kamu akan mengalami permulaan hidup baru, dan kamu akan sadar bahwa inilah jalan hidupmu. Inilah sebenarnya jalan hidupmu. Maksudnya kamu akan lebih, saya coba menginterpretasi ya message ini. Saya merasakan apapun penceritaannya di sini yang kamu lalui, kamu akan sadar bahwa kamu ada tujuan tertentu. Kehadiranmu di dunia ini punya tujuan tertentu, dan kamu tahu tujuan apa sebenarnya kamu berada di dunia ini. Oke. Ya, tentang satu pengetahuan, informasi yang kamu dapat jangkau baru-baru ini, ataupun mungkin dalam reading ini, saya tidak pasti. Oke, ini untuk Scorpio yang berada yang sedang jatuh cinta, yang berada dalam relationship, yang hadir untuk melihat hubungan, energi hubungan asmara. Katanya ada message untuk Anda daripada seseorang. Jadi siapapun orangnya yang kamu terfikirkan, dengarkan message-nya ya. Katanya, bila saya memandang engkau, bila aku memandang dirimu, aku jatuh cinta kepadamu. Dan dari senyumanmu, aku juga tahu engkau punya rasa yang sama. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Scorpio. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang baik-baik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi. Bye.